lupa bahwa ijazah ini pernah dia gunakan untuk mendapatkan jabatan presiden. Ada kepentingan publik dalam ijazah itu. Kalau ini ijazah Yakub yang ngapain dipersoalkan gitu. Katanya, kata Yakub, ini akan menimbulkan kerusuhan. Ya kerusuhan apa? Mungkin pernyataan Bang Gofur, saya tidak pernah menyatakan bahwa kalau ditunjukkan itu akan terjadi kerusuhan. Dari Mas Yakub Hasibuan mungkin lupa. Saya bacakan aja. Yakub Hasibuan titik 2, negara bisa chaos jika ijazah asli ditunjukkan. Lah katanya. Perdebatan terjadi antara pengacara Yakub Hasibuan dan Abdul Gofur Sangaji mengenai status hukum P21 Resryo dan Dr. Tifa. Diskusi ini mencakup perbedaan interpretasi hukum acara pidana serta urgensi transparansi dokumen publik dalam negara demokrasi. Untuk memberikan kepastian hukum terkait dengan administrasi penanganan perkara pidana, maka kemudian Kejaksaan Agung menerjemahkan ketentuan berkas lengkap itu dengan satu surat yang namanya P21. Kalau tidak ada P21, yaitu ada keluarnya surat yang tadi seperti ditunjukkan tadi Mas Roy, berarti pernyataan lengkap berkas itu belum mempunyai dasar hukum, ya. Jadi pernyataan bahwa berkas lengkap dari ketentuan pasal 139 dan 140 KUHP yang lama itu harus dibuktikan dengan keluarnya kode surat yang namanya P21. Ya, jadi saya bantah apa yang disampaikan oleh Yakub Hasibuan bahwa ini kan tidak ada di dalam KUHP. Ya, kalau Anda baca KUHP sih nggak ketemu istilah P21. Tetapi Anda harus baca hukum turunan, karena hukum acara itu kan bukan hanya KUHP, kan ada peraturan di bawah undang-undang gitu ya. Itu satu. Yang kedua, kami secara hukum membaca pernyataan daripada Dirkrimum itu, yang pertama adalah kami belum mendapatkan kepastian terkait dengan status berkas perkara apakah sudah lengkap apa belum. Ini penanganan perkara pidana yang besar melibatkan Presiden Joko Widodo yang ijazahnya dipersoalkan dan dipergunjingkan oleh satu republik ini dan juga bahkan oleh seluruh dunia. Yang sebenarnya dari awal dia harus menunjukkan itu kepada publik, yang katanya kalau kata Yakub, emang Pak Jokowi kalau nunjukin ini apa kewajiban hukumnya kepada bangsa Indonesia gitu. Anda lupa bahwa ijazah ini pernah dia gunakan untuk mendapatkan jabatan presiden. Ada moralitas publik dalam ijazah itu. Ada kepentingan publik dalam ijazah itu. Kalau ini ijazah Yakub yang ngapain dipersoalkan gitu. Ini ijazah Presiden Republik Indonesia dan akan menjadi bagian dari perjalanan sejarah bangsa. Akan menjadi salah satu titik peradaban bangsa kita ke depan. Jadi sebenarnya dari awal ya kami menuntut sebetulnya tidak perlu perkara pidana yang serumit seperti ini ya. Cukup aja yang punya ijazah tunjukin kepada rakyat. Katanya, kata Yakub, ini akan menimbulkan kerusuhan. Ya kerusuhan apa? Memang ijazah bisa menimbulkan kerusuhan. Bahwa kemudian ada orang yang melakukan kerusuhan ya berarti orang-orang itu yang kemudian harus ditangkap, ditahan dan diproses. Oke, sebentar secara Pak, legal formal Mbak Elvira sebentar. Secara legal formal kami belum mendapatkan kepastian hukum apakah berkas perkara ini sudah di P21-kan apa belum, karena kalimat dari Dirkrimum itu masih bersayap. Yes. Masih multitafsir. Kami tidak menolak P21 karena P21 bukan sesuatu yang menakutkan bagi kami. Ini bukan monster. Ya, P21 itu adalah pernyataan jaksa yang dituangkan dalam administrasi surat penanganan perkara pidana bahwa perkara ini siap untuk dilakukan penuntutan. Ya kalau memang sudah ada, kami minta transparansi dan akuntabilitas. Yang pertama, kapan P21 itu keluar? Yang kedua, kami juga minta supaya penyidik Polda Metro Jaya bisa memberikan kejelasan terkait dengan pengiriman berkas perkara ini perjalanannya seperti apa. Supaya kita buka-bukaan, ini penegakan hukum. Jadi jangan ada lagi kalimat bersayap pada saat penetapan tersangka begitu gagah. Tapi begitu mau di P21 kan oleh kejaksaan dan informasinya masih bersayap, jangan dong. Ini penegakan hukum, ini ada hak tersangka di situ. Apakah betul kita melakukan cek and balance terhadap proses hukum nanti ini. kita bahas. Itu Pak Arianto nanti akan mengulasnya. Tapi saya ke Anda dulu merespon tadi yang disampaikan oleh Bang Sangaji. Dulu tadi ya, mungkin pernyataan Bang Gofur, saya tidak pernah menyatakan bahwa kalau ditunjukkan itu akan terjadi kerusuhan. Kita selalu sampaikan bahwa tidak ada kewajiban Pak Jokowi untuk menunjukkan. Itu pertama. Dan kedua, ini presiden yang sangat buruk. Jika ini dilakukan terus, orang dengan tidak ada legal standing menyatakan, oke, tolong tunjukkan, tanpa ada alat bukti yang sah. Kenapa saya bilang tidak ada alat bukti yang sah? Secara substansi Mbak Elvira, perkara ini sudah selesai ketika UGM menyatakan bahwa betul, itu adalah alumni saya. Yang mana ijazah berarti jelas, clear. Yang kedua, secara hukum, itu secara substansi. Secara hukum, ketika di penyelidikan itu, di mana Pak Jokowi dilaporkan penyelidikannya dihentikan, itu sudah clear, menyatakan tidak ada pemalsuan.
Sehingga karena itu sudah dihentikan, karena tidak ada pemalsuan, ya artinya ijazahnya asli. Oleh karena dasar itu, kami melaporkan, Pak Jokowi melaporkan, karena ada orang yang terus-menerus setiap hari, sampai sudah tersangka pun masih mengulangi terus setiap hari. Masyarakat Indonesia dan dunia bisa menyaksikan, terus diulang. Oleh karena itu bagaimana untuk ini dihentikan? Tidak ada cara lain untuk Pak Jokowi selain harus melaporkan dan mendapatkan kepastian hukum melalui adanya suatu putusan pengadilan menyatakan bahwa orang ini setelah dinyatakan bahwa dia menyebarkan fitnah, menyatakan ini palsu karena ijazahnya itu adalah asli. Oke, menjawab ya. Langsung lagi ya. Oke, singkat. Jadi gini, ijazah ini yang miliki adalah Presiden Republik Indonesia, bukan pribadi Joko Widodo sebagai seorang warga negara biasa. Ketika ada seorang presiden dipergunjingkan dan bicarakan identitasnya pada saat digunakan untuk mendapatkan jabatan presiden di suatu negara yang demokratis, maka di situ ada hak publik untuk mendapatkan kepastian dari yang punya ijazah. Saya ambil contoh. Tahun 2008, Barack Obama menjadi presiden pertama kulit hitam di Amerika dan dipilih oleh seluruh rakyat Amerika yang demokratis mayoritas. Pada saat beberapa waktu kemudian, sertifikat kelahirannya dipertanyakan. Karena dia adalah seorang presiden yang berlatar belakang warga negara berlatar belakang Afro atau Negro gitu ya. Dia menunjukkan itu kepada publik Amerika bahwa saya adalah warga negara asli Amerika, lahir di Amerika, ini bukti sertifikat kelahiran saya. Itu yang disebut dengan sikap negarawan. Dan menurut Anda itu ada kaitannya dengan konteks kasus ijazah Pak Jokowi? Iya dong, makanya di dalam undang-undang, terutama di Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, ya, disebutkan bahwa dokumen-dokumen publik yang awalnya milik pribadi ketika digunakan untuk mendapatkan jabatan publik dan di situ ada hak publik untuk mengetahui identitas yang sebenarnya, karena kita tidak butuh kepalsuan. Ini negara demokrasi, tidak boleh ada sesuatu yang ditutup-tutupi gitu. Anda ketika mendapatkan dukungan publik, Anda berkampanye untuk meyakinkan publik. Begitu identitas Anda dipertanyakan, Mas Anda mengatakan kepada rakyat, loh kewajiban hukum saya apa? Anda melihat kewajiban hukum itu dari perspektif seorang warga negara biasa. Tetapi ketika Anda masuk dalam perspektif seorang penyelenggara negara, seorang presiden yang dipilih langsung oleh rakyat 2 periode secara demokratis dan dibiayai oleh negara selama menyelenggarakan kekuasaannya, di situ ada hak publik. Makanya putusan Komisi Informasi Pusat menyatakan bahwa ijazah Pak Joko Widodo adalah dokumen publik, bukan dokumen pribadi. Itu esensi daripada apa yang dilakukan Mas Roy, Bu Tifa, dan teman-teman yang lain ketika mempertanyakan ijazah mantan presiden. Kalau ijazahnya Yakub sama Pak Boykan ya ngapain gitu. 1 menit aja. Ini nanti 1 menit. Ini ada statement dari Mas Yakob Hasibuan, mungkin lupa, saya bacakan aja. Yakob Hasibuan _2, negara bisa chaos jika ijazah asli ditunjukkan. Lah katanya tadi enggak. Betul, tadi Bang Gofur menyatakan akan ada kerusuhan. Saya tidak pernah bilang ada chaos. Lo chaos itu bisa artinya kerusuhan. Saya harus merespon. Nih lo jelas ya. Yang tadi saya tetap pada pandangan saya juga bahwa memang itu adalah dokumen pribadi dan tidak untuk disebarluaskan. Tapi saya coba ikuti pola berpikir Bang Gofur. Coba ditunjukkan. Sudah ditunjukkan, Mbak, di gelar perkara khusus. Apakah selesai? Penunjukan ijazah itu bisa menilai adalah untuk kepentingan pro justisia. Sama sekali tidak selesai. Penunjukan ijazah oleh Pak Joko Widodo, dan itu saat itu saya berdebat dengan Anda loh. Berjam-jam saya berdebat dengan Anda. Saya katakan bahwa Anda juga bertahan untuk tidak menunjukkan ijazah itu kan, benar nggak? Iya, Anda sudah lihat belum akhirnya? Tapi sebentar dulu, tapi saya katakan bahwa karena ini penegakan hukum, sudah diperlihatkan selesai nggak? Ditetapkan sebagai tersangka, ya harus dibuka dong ijazahnya. Anda salah memahami bahwa ijazah itu dibuka kepada proses di Polda Metro Jaya, itu bukan kepentingan publik. Itu kepentingan laporan Pak Joko Widodo, di mana pejuang-pejuang ini ditetapkan sebagai tersangka. Mereka boleh punya hak untuk mengetahui mereka ditetapkan dengan tersangka dengan dalam perkara pidana apa, dengan barang bukti apa, dan mereka harus tahu itu. Jadi Anda salah persepsi. Ini membuktikan bahwa diperlihatkan pun tidak selesai. Itu intinya, Mbak. Itu kita digelar perkara ya. Selesai selesai. Kelihatan pun Yakub mengatakan jangan diraba ya, jangan dipegang ya. Masalahnya ijazahnya palsu. Nanti sobek karena ijazah tahun 85 gitu. Oke, nuansanya seperti apa saat itu? Karena kan kita harus agak mundur ya ceritanya. Betul. Pada saat itu memang kita menyatakan bahwa itu adalah barang bukti. Sehingga tidak ada kewajiban untuk barang bukti diperlihatkan kepada para tersangka. Itu mungkin nanti kalau asli selesai, para ahli bisa lah menjelaskan itu kan. Tapi pada saat itu Pak Dirkrimum juga mengambil suatu kebijakan yang kami tentunya hormati. Kami serahkan sebagai pimpinan dalam acara itu, pimpinan gelar, dan akhirnya ditunjukkan. Pas ditunjukkan jelas kok semua, termasuk salah satu yang sudah mungkin sudah sadar, Bang Rizpon pun juga melihat ada
watermark ada semua. Enggak, waktu Semua itu yang respon bilang palsu. tidak ada, semua ada ternyata Enggak. embosnya. Enggak, Jadi enggak. ternyata Ini ya saya salah. bersyukur masih ada orang yang masih mau mengakui kesalahannya dan akhirnya terus stick to the truth pada kebenaran. Udah jadi Oke, kerbau. oke, baik. Pertanyaan Oke, kita selanjutnya. jadi penetapan status P21 terhadap Risryo, Dr. Rifa, dan sejumlah pihak lainnya dalam perkara dugaan menyebar informasi terkait ijazah Pak Jokowi telah membuka babak baru dalam polemik yang selama ini menyita perhatian publik. Secara normatif, status P21 menunjukkan bahwa jaksa penuntut umum menilai berkas perkara telah lengkap dan memenuhi syarat untuk dilimpahkan ke pengadilan. Pertanyaannya, apakah keseluruhan proses tersebut telah memenuhi prinsip kepastian hukum secara substantif? Terdapat perbedaan pelakuan hukum terhadap para pihak yang sebelumnya sama-sama berstatus tersangka. Di satu sisi, 3 tersangka yakni Egy Sujana, Damai Harilubis, dan Rismon Sianipar memperoleh penghentian penyidikan SP3. Di sisi lain, 5 tersangka lainnya justru dilanjutkan ke tahap penuntutan. Substansi perdebatan dalam kasus ini sesungguhnya tidak semata-mata terletak pada status penetapan P21 itu sendiri. Yang menjadi sorotan adalah bagaimana negara bisa menjelaskan proses tersebut kepada masyarakat secara jernih, konsisten, dan meyakinkan. Sebab dalam negara hukum yang demokratis, keadilan bukan hanya harus ditegakkan, tetapi juga harus tampak ditegakkan. Ketika publik kesulitan memahami alasan dibalik perbedaan pelakuan hukum terhadap perkara yang dianggap serupa, maka yang dipertaruhkan bukan hanya nasib para terdakwa, melainkan juga kredibilitas dan marwah sistem penegakan hukum itu sendiri.